Halo semuanya, sekarang sudah jam 11 tepat, mari kita mulai acara hari ini. Dan kita host satu lagi adalah Kak Raihan Eka, belum hadir ya. Dan teman-teman semuanya boleh yuk ajakin teman-teman yang lain buat join supaya nggak telat. Kalau nggak nanti ketinggalan. Nah sekarang sudah jam 11, semuanya boleh di on cam dulu yuk. Untuk kakak-kakak OSISnya apakah hadir? Boleh di-unmute yuk, kakak-kakak OSISnya. Hadir, oke. Kita kakak-kakak OSIS, kita jargon dulu yuk. Boleh di-unmute nih kakak-kakak OSISnya nih, supaya pada tahu juga nih jargon kita apa. Oke, saya juga kirim di chat ya. Nih, supaya yang lainnya juga tahu. Ini tuh kita punya jargon. Ini dia, Spartacus, shine like a sun, always improve and do the best. Oke, yuk kita siap kakak-kakak OSISnya. Spartacus, mana nih? Kagak ada yang jawab. Boleh, yuk. Oke, 3, 2, 1, kita ulang lagi. Spartacus. Mana nih? Shine like a sun. Shine like a sun, always improve and do the best. Saya belum kompak, kayak lagi. Spartacus. Shine like a shine. Always improve Always improve and do the best. Oke, siap. Nah, sekarang kita jargon buat semuanya nih. Adik-adik semuanya dan teman-teman semuanya boleh di-unmute juga. Kita kayak biasa jargon di podcast. Oke, ayo 3 belajar di rumah ya. Tetap asik. Partai ini. Oke, ayo. Belajar di rumah. Tetap asik. Oke, siap. Semuanya udah semangat nih ya. Oke, sekarang udah 69 partisipan. Masih ingetin teman-temannya terus ya buat masuk join ke Zoom. Dan ada link absen di kolom chat. Oke, sekarang kita mulai aja nih. Kak Raihan Eka juga belum ada nih. Boleh kita pin dulu pembicara pada hari ini tentang leadership. Ada Pak Chang Kuifa, boleh ada Pak Chang Kuifa, sudah ada di tempat? Ya, sudah ada dari tadi. Selamat siang kawan-kawanku di SMK Pariwisata Telkom Bandung. Semangat belajar di rumah ya semuanya. Semangat ya teman-teman. Ayo yuk di-unmute. Semangat ya nih? Semangat. Semangat. Wah, semangatnya kok lemes ini. Udah pada makan belum ini? Udah pada makan belum? Mana nih pada suaranya? Belum. Waduh, belum makan. Oke, buat yang belum makan nih, boleh kalian siapin cemilan, siapin kopi, siapin teh, boleh sambil makan supaya semangat dan fokus ya. Jangan lupa juga siapin kertas sama alat tulis supaya bisa dicatat nih poin-poin pentingnya apa aja. Dan nanti kalian jadi kalau udah lupa bisa lihat lagi nih apa ya. Oke, siapin catatannya, siapin alat tulis, dan boleh sambil cemilan makan, sambil minum supaya seger ya. Oke, yuk. Kita mulai saja nih ya. Ada buat yang punya pertanyaan, boleh chat di kolom chat. Sambil jalannya ini boleh nanti juga raise hand ya. Oke, kita mulai aja nih pertanyaan pertamanya. Jadi sebelumnya Pak Cakwifa, kita tuh hari ini mau ngomongin apa sih? Ya, hari ini kita mau bicara tentang kepemimpinan, tentang leadership, betul bahasa Inggrisnya. Dan menjadi pemimpin haruslah menjadi cita-cita setiap anak muda, khususnya insan Indonesia yang semangat dan ingin berkarya bagi bangsa ini. Baik, jadi di leadership ini tuh apa arti menjadi pemimpin, Pak? Mengapa itu penting? Ya, oke. Leadership itu adalah kepemimpinan. Itu adalah suatu kecakapan. Kecakapan atau bahasa lainnya itu suatu kemahiran, atau itu juga saya bisa sebut sebuah skill, sebuah kemampuan yang setiap anak muda sejak usia kalian itu harus kalian latih, harus kalian bangun, sehingga jikalau kalian memiliki kecakapan tersebut,
maka itu ada tanda-tandanya yang akhirnya hadir dalam diri seseorang. Yakni, dia bisa tahu akan kemana, dia tahu dia dari mana, dia juga tahu apa yang harus dia lakukan dalam 1, 2, 3 tahun ke depan. Dan yang paling penting, seorang pemimpin yang sudah melatih dirinya sejak masa muda, maka dia berpotensi akan menjadi pemimpin di dalam berbagai institusi di dalam dunia ini. Kita tahu di dunia ini banyak sekali institusi, kayak di sekolah kalian itu pasti ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu dia harus memiliki kecakapan di dalam leadership. Nanti kalau kalian masuk bekerja, mungkin itu di hotel ada di dalam beberapa level daripada structure, daripada karyawan atau orang bekerja, pastinya kita tidak ingin hanya cita-cita di level bawah, ya. Masuknya boleh dari bawah, oke. Tetapi harus punya cita-cita yang tinggi bahwa suatu ketika kelak saya harus menjadi pemimpin di hotel tersebut, misalnya, itu sebagai contoh. Nah, tapi sebelum berbicara tentang hal-hal yang besar, hal yang luas, hal yang makro, maka berbicara soal leadership itu harus dimulai dari bagaimana kalian, apakah sanggup, apakah kalian cakap untuk memimpin diri kalian sendiri. Ya, memimpin diri kalian sendiri. Nah, saya ingin membuka bahwa kepada setiap kita, saya rasanya kalian itu sekitar usia mungkin belasan ya, 15, mungkin 16. Betul. Nah, maka di dalam masa remaja, itu ada satu hal yang kalian harus menangkan untuk menjadi seorang pemimpin. Apa yang harus dimenangkan? Itu adalah menemukan identitas kalian. Ya, menemukan identitas kalian. Dan bicara identitas itu selalu berkaitan dengan apa yang dikerjakan dengan tangan kita. Ya, jikalau kalian ketemu orang nanti di airport, apa di jalan. Nah, dalam usia saya suka sekali bepergian dari satu kota ke kota lain. Sebelum pandemik pastinya naik pesawat, kemudian duduk di sebelah orang, ya kemudian kita tidak saling kenal kan, tapi kemudian kita ingin ramah karena kita orang Indonesia, maka bisa tercipta percakapan. Nah, pertanyaan yang pertama dan utama dan seringkali itu muncul itu adalah, Pak, kerjaannya apa? Seperti itu ya. Jadi bekerja itu seringkali menjadi bagian integral dari identitas setiap manusia. Nah, kalian harus memenangkan hal ini. Kalian harus mengerti bahwa kalian harus ada sesuatu yang kalian sukai, dan yang kalian sukai kalian kerjakan, dan kemudian Tuhan memberikan berkat. Nah, dari situ akan mendatangkan sebagai sumber kehidupan, sumber penghasilan, sumber perekonomian bagi kalian untuk nanti seumur hidup menghidupi akan keluarga. Nah, orang-orang yang tidak menemukan identitas pekerjaannya, maaf ya, saya warning. Banyak orang kenapa menjadi kriminal? Kenapa menjadi penjahat? Kenapa akhirnya pekerjaan mereka merebut, merampok, ya, mencuri? Itu karena mereka tidak jelas apa yang mereka ingin kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah, masa remaja itu 12 sampai dengan 17 tahun sangat krusial, sangat penting, sangat signifikan bagi kalian adik-adik semua harus temukan. What is my passion? What is my passion? Apa yang Tuhan itu percayakan ke tangan saya untuk saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalian ini SMK ya, jadi kerjanya adalah di dalam pariwisata, di dalam tata boga, itu maksimalkan. Jadi kalau kalian merasa ini adalah karunia Tuhan untuk kalian bersumbangsi selama kalian hidup, memberikan warna yang indah, di hotel pasti ada keindahan, dalam perjalanan ada keindahan. Selalu, jikalau itu adalah passion kalian, maka kalian selalu bisa memberikan yang terbaik. Tapi jikalau itu bukan ada passion kalian, maka biasanya mengerjakannya itu adalah kurang senang, kurang bahagia. Lebih banyak ngeluh-ngeluhnya, lebih banyak sebel-sebelnya ya, lebih banyak rasanya tidak terlalu happy. Nah, orang yang tidak terlalu happy dalam pekerjaan itu dia sukar sekali mencapai posisi puncak. Akhirnya mungkin di bagian bawah dia sudah akhirnya kehidupan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak pernah mencapai puncak. Kenapa? Karena dia bingung dengan identitasnya. Nah, kalau dia bisa mengerti identitasnya itu apa, dia itu siapa, maka pastinya apa yang dikerjakan itu di atas mediocre, di atas rata-rata. Itu adalah
ya nilai estetika yang dihargai banyak orang, yang betul-betul saat orang menerima pekerjaannya itu menjadi kagum, dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berhak duduk di posisi puncak. Nah, artinya di usia sekarang yang kalian harus coba pikirkan itu adalah bagaimana identitas pekerjaan kalian. Nah, itu Jolin, Jadi yang saya bisa yang pertama itu adalah mencari identitas diri kita ya, Pak. Ya, betul. Identitas diri itu mencakup ada yang pertama itu passion ya. Passion. Jadi passion itu yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, yang sudah ditanamkan pada diri kita masing-masing. Nah, masalahnya passion kita ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Kalian tuh pas mengerjakan sesuatu tuh senang banget, terus gak perlu dibayar pun kalian mau lakukan karena itu passion kalian. Kalian pas melakukannya itu sangat bergairah, senang sekali melakukannya. Nah, di situ tuh kalian mengerjakannya dengan excellence, dengan sangat baik. Coba nih kita tanya ini ya, Kak Rayhan Kak. Mungkin salah satu dari partisipan di sini apa ya mereka punya passion, dan apakah kalian sekarang sudah paham belum nih passion itu apa ya? Boleh nih Kak Rayhan Kak dipilih yuk. Siapa nih di sini, ada siapa nih? Kita pilih salah satu untuk ditanya apa passion yang dimiliki oleh dirinya ya. Iya betul mau kelas sekali. Berapa nih Kak? Kelas 10 yuk, coba kita lihat kelas 10 1, kelas 11 1. Oke, dari kelas 10. Pada off cam nih, ayo coba on cam dulu yuk. Iya betul, yuk on cam dulu yuk. Oh ya, sama mau ingetin. Ayo di on cam. Mau ingetin juga ya, buat teman-teman ini jangan lupa di screenshot, terus nanti post ke media sosial kayak biasa untuk absensi, tag IG sekolah, tag IG OSIS, dan juga podcast. Dan juga pembicaranya nih ya, Pak Kwifa boleh ditaruh Instagramnya apa namanya? Oh, itu @cangkuiva. Saya ketik kali ya di sini. Iya, boleh di chat. Nah, nanti pada follow ya. Iya, boleh. Saya bisa mendapatkan insight to everyone nih. Nah, jangan lupa absen juga nih. Udah dikasih tahu sama Kak Salma, udah ditaruh di kolom chat. Iya, Kak. Kak Rayhan Eka nih, siapa ya? Oh ya, di sini ada Rizky Maulana dari 10 TB1. Oke, halo Rizky. ada Kak Rizky. Boleh nih, Rizky unmute dulu yuk. Halo Rizky. Halo Rizky. Waduh, lagi kemana nih pikiran ini? Lagi dengerin apa dia? Halo Rizky. Apakah mendengarkan? Rayhannya Kak, gak nyaut nih Rizky-nya nih, ketahuan nih, gak dengerin nih. Boleh nih, kita cari yang lain nih. Coba ada dari 10 par, Intan Ariskia. Halo Intan. Halo Intan. Boleh di spotlight nih, spotlight nih. Di kita spotlight dulu nih. Nah, halo Intan. Bantu spotlight ya. Halo Intan. Oke, pertanyaannya nih Intan. Kamu udah temuin belum passion kamu ini apa nih? Apa yang kamu suka banget lakuin? Gak capek ngelakuin itu? Berapa lama pun? Aku suka jalan-jalan. Oke, suka jalan-jalan ya. Luar biasa. Kamu mirip nih sama saya. Pariwisata ya. Nah, pas sekali jurusannya pariwisata. Wah, koneksinya saya tidak stabil nih ya. Kamu ya, dan yang lainnya pada di on cam dulu ya. Nih Joylin udah balik lagi ya. Halo Joylin, apa sudah bisa? Halo, sudah. Maaf ya tadi koneksinya tidak stabil nih di sini. Oke, jadi tadi jawabannya Intan jalan-jalan ya? Ya. Oke, jadi abis sudah tahu passionnya ini apa yang harus dilakukan Pak Cakwifa? Ya, kalau sudah tahu passionnya, sudah pasti kita harus mengembangkannya.
ya, sesuatu yang Tuhan itu percayakan kepada kita sangat berdosa jikalau kita tidak mengembangkannya. Jadi ada satu kisah dari kitab suci itu bercerita tentang ada orang yang diberikan itu adalah 2 talenta ya oleh tuannya. Ada yang diberikan 5 talenta oleh tuannya. Dan juga ada satu orang diberikan 1 talenta oleh tuannya. Nah, lalu tuannya itu pergi jauh. Wah, pergi jauh zaman itu orang kalau pergi jauh itu melewati samudra, melewati daratan yang panjang, maka kembalinya mungkin setelah 1-2 tahun. Nah, apa yang terjadi dengan talenta? Talenta itu sebenarnya adalah sejumlah nilai uang yang sangat besar. 1 talenta itu senilai sekitar 700 juta rupiah pada hari ini. Nah, ternyata tuannya yang talenta itu berarti setara 1,5 miliar sudah jadi 2. Wah, luar biasa ya. 2 jadi 2, jadi 4. Yang 5 jadi 5 lagi, artinya jadi 10. Nah, lalu datangi yang punya dikasih 1. Apa yang diperbuat? Ternyata dia tidak mengembangkan, dia tidak mengupayakan, dia tidak mengusahakan. Itu talenta dia kubur di tanah. Dan begitu tuannya datang, ya tetap. Maka kemudian orang itu disebut sebagai jahat dan malas. Ya, ada jahat, ada malas. Sedangkan kalau yang 2 jadi 2 lagi, jadi 4, itu disebut baik dan setia. Ya, disebut baik dan setia. Yang 5 jadi 10 itu juga disebut baik dan setia. Sehingga tanggung jawab kita adalah setelah kita mengerti, nah seperti tadi Intan suka jalan-jalan katanya ya. Nah berarti harus orang yang tidak bisa sekolah di Indonesia, kita syukuri, kita maksimalkan setiap kali pengajaran itu guru sedang mengajar, kita sebagai calon pemimpin, kita tidak tidur-tiduran, kita tidak malas-malasan, kita cari cara untuk mengembangkan apa yang guru ajarkan, ya kan? Artinya kita mau maksimal. Nah, kemudian kita harus juga berpikir setelah SMK ini, sebentar lagi selesai, kuliahnya nanti di mana? Itu jurusan apa yang kita mau ambil. Begitu. Bahkan itu bukan tidak mungkin. Allah pencipta langit dan bumi ini bisa memperlihatkan di mana nanti kalian akan bekerja. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama kalau tadi ditanya di mana, pasti kepada diri kita sendiri. Nah, nanti kalau kalian sudah berkeluarga, khususnya bagi para laki-laki, kalian harus menjadi pemimpin di rumah. Iya, sudah pasti. Di rumah sebagai suami, sebagai ayah harus memimpin akan istri dan anak-anak. Itu keluarga sebagai unit terkecil daripada masyarakat. Nah, setelah itu nanti kalian bekerja. Kalian bekerja dipercayakan akan ada satu departemen, dipercayakan akan setelah lewat waktu, kalian itu tekun, kalian itu setia, kalian itu konsisten, kalian itu serius, maka perusahaan itu selalu mencari akan orang-orang yang tekun, orang yang serius, orang yang konsisten, orang yang memberikan karya yang maksimal. Maka dimanapun itu nanti perusahaan A, kalian nanti akan menjadi pemimpin di perusahaan tersebut. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, tidak hanya untuk satu perusahaan. Saya mengerti ada cukup banyak orang yang dia akhirnya dipercaya 2 perusahaan, dipercaya 3 perusahaan, dipercayakan 4 perusahaan. Nah, artinya kita memiliki banyak sekali institusi atau perusahaan yang dipercayakan. Nah, kalau kita bisa menjaga integritas kita, maka kita pun nanti akan dipercaya lembaga-lembaga sosial, karena di dalam masyarakat kita di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga yang sifatnya melayani masyarakat. Nah, di titik-titik itu pun kita bisa menjadi pemimpin. Jadi kesempatan menjadi pemimpin pasti di berbagai bidang kehidupan, dan yang terpenting pemimpin itu ada di atas.
bukan ada di bawah. Dan kalian harus memiliki cita-cita untuk sampai ke posisi yang paling puncak tersebut. Begitu. Siapa? Raihan ya? Raihan ya namanya. Betul. Jadi saya simpulkan dahulu ya, Pak. Jadi dari sini itu kita tuh harus mengetahui identitas kita dan passion kita, panggilan kita itu apa, kedepannya itu apa, gambarannya itu. Lalu setelah mengetahui itu, tentu saja harus dikembangkan. Nah, setelah kita kembangkan, kita terus maju terus ya, jangan berhenti di satu titik ya, jadi terus dikembangkan. Nah, untuk mengembangkannya ini apakah ada caranya, Pak? Nah, sebelum menjawab pertanyaannya saya ini, kita ada pertanyaan di chat ya, Kak Raya Haneka? Ada pertanyaan di chat dari Raka Fadilah. Halo Pak Cangkuiva, perkenalkan nama saya Raika Fadilah. Saya dari kelas 10 TB2. Ingin bertanya, menurut Bapak, bisa nggak sih sebuah organisasi berjalan tanpa pemimpin dan berada dalam kondisi yang baik? Karena mungkin saja organisasi yang saya gambarkan ini tidak ingin memiliki pemimpin, namun ingin bergerak secara bersama-sama. Terima kasih. Ya, bagi saya tidak mungkin. Tanpa pemimpin yang terjadi adalah chaos. Ya, chaos itu artinya kekacauan. Walaupun Anda ingin bergerak bersama-sama, tetap harus ada suatu keputusan musyawarah siapa yang menjadi the leader. Karena kenapa? Ya, pada titik itulah, katakanlah sederhana, kalian bergerak dan makin besar dan makin berdampak. Maka saat nanti kalian itu mungkin diwawancara oleh TV atau koran atau apapun, artinya sudah mulai dampak publik. Maka publik itu kan akan bertanya, mana pemimpinnya? Supaya kami boleh wawancara. Kan begitu. Masa wawancara 10-10-nya atau 5-5-nya? Itu tidak mungkin. Nah, sehingga ini sangat penting. Untuk jadi menjawab hal tersebut, saya akan katakan agak sulit. Ya, agak sulit jikalau institusi apapun itu tidak ada pemimpin. Dan kita mengerti, negara seperti ini, Indonesia, kita mengerti ada pemimpin eksekutif, itu adalah presiden kita, Bapak Joko Widodo, dan dia punya sekian menteri ya di bawahnya dia untuk mengerjakan berbagai hal. Jika tidak ada presiden, nanti menteri kerja semuanya sendiri. Yang saya anggap penting ini, saya kerjakan ini. Nanti menteri itu, dia kerjakan itu. Tapi presiden menyatakan, yang saya anggap penting adalah ini. Tolong dikerjakan. Karena dia melihat, pemimpin selalu melihat dari atas. Jadi view itu from the above ya, atau helicopter view, melihat dari atas, melihat segala sesuatunya. Nah, kalau semuanya tidak ada pemimpin, ya melihat dari bawah saja. Dan seringkali dalam pengalaman saya, jika tidak ada pemimpin, akhirnya rapat menjadi panjang. Rapat menjadi berjam-jam. Dan tidak ada keputusan, karena saling menanti. Satu menanti, yang lain menanti. Jadi ini siapa? Keputusan di mana? Ya sudah, kita stop dulu. Besok tidak ada lagi keputusan. Seorang pemimpin ditandai dengan pengambilan keputusannya, dan pengambilan keputusan selalu mengandung resiko pada diri dialah. Kita melihat resiko berhasil, dia pikul, dan kita semua maju bersama. Seperti itu jawaban saya. Silakan dilanjutkan ya. Baik, ini mana nih Rakanya nih? Rakanya boleh di spotlight dulu yuk. Boleh Kak Raya Haneka ada di mana ya Raka ini? Mana ya Raka Fadilah ya tadi? Iya betul, Raka Fadilah. Halo Raka, boleh di-unmute Raka? Oh Raka dari situ tuh. Itu lagi nih, boleh di-unmute tuh Raka. Halo Raka. Nah, halo Raka. Nih, udah menjawab belum nih pertanyaannya nih, gimana Raka? Sudah terjawab dengan sangat jelas. Baik, terima kasih Raka untuk pertanyaannya. Senang sekali ya. Terima kasih Raka buat pertanyaannya. Silakan yang lain mau nanya juga boleh ya. Iya, boleh banget tuh ceritanya di kolom chat atau boleh juga di raise hand. Nah, jadi nih, balik lagi nih ya. Kita tadi mau tanya tentang bagaimana cara mengembangkan passion ini. Apa saja yang harus dikembangkan ya? Iya, dari passion itu gimana cara kembangin ya? Karena juga suka bingung kan, ini gimana caranya gitu. Oke, jadi intinya yang pertama ada satu dimensi tentang passion yang kita harus kembangkan melalui pengalaman ya, melalui kita hari ini belajar banyak hal. This is digital era. Saya pikir YouTube itu adalah mesin pencari nomor 2, di mana akhirnya kita bisa ketik di YouTube hal-hal yang minatnya sama dengan minat kita. Ya, passion kita itu pasti ada, dan di YouTube itu pasti ada tutorial, di situ kita bisa watch, di situ kita bisa belajar, kita bisa mencatat.
Nah, artinya melalui belajar. Nah, kalau pertanyaan untuk bagaimana mengembangkan kepemimpinan ini, maka ada beberapa hal dalam usia muda ini yang kalian harus betul-betul upayakan. Jadi tidak boleh seperti rada cuek, begitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kematangan kalian di dalam hal intelektual. Nah, saudara-saudara berbicara intelektual, tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah melalui dunia pendidikan, ya. Nah, dunia pendidikan itu penting. Nah, tetapi bicara intelek itu juga bisa dibedakan dengan intelektual. Saya mengerti istilah ini dari Renat Kasali. Dia adalah pemimpin daripada Rumah Perubahan. Maka dia berkata, intelek itu adalah pengetahuan. Dan pengetahuan bisa digaining, didapat melalui studi. Ya, seperti kalian SMK sekarang, pasti banyak sekali pengetahuan yang kalian dapat yang akan membekali diri kalian untuk masa depan. Nah, tapi tidak berhenti di sana. Maka pengetahuan, kita tahu setelah SMK, kita harus punya cita-cita. Akan lanjutkan S1 di tempat yang terbaik. Lanjutkan S2 di tempat terbaik. Lanjutkan S3 di tempat yang terbaik. Nah, itu adalah intelek, itu adalah pengetahuan. Ya, makin tinggi di dalam pendidikan kita, maka makin terbuka kesempatan kita untuk menjadi pemimpin di tempat-tempat ternama. Nah, tapi Renat Kasali juga menyebutkan ada yang kedua, yaitu bukan pakai istilah intelek, tetapi intelektual. Nah, intelektual itu didapat melalui apa? Dia berkata, pertama, sudah pasti melalui pengetahuan, tetapi intelektual itu adalah, dia pakai satu istilah, kecerdasan. Dan kecerdasan itu hanya bisa didapat melalui saat pengetahuan itu diuji. Nah, saat diuji, kalau dia berhasil, menjadi pengalaman berhasil. Tapi kalau dia gagal, menjadi suatu pengalaman untuk bagaimana membalikkan kegagalan ini menjadi keberhasilan. Dan jikalau berhasil, maka pengalaman ini menjadi kecerdasan kita secara subjektif, dan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, banyak orang suka bingung, ini caranya gimana sih? Ini caranya gimana sih? Saya sudah coba teorinya. Kenapa saya tidak bisa? Nah, di situ kita tidak boleh takut. Jikalau kita adalah seorang pemimpin, maka kita mengerti ada intelek, studi, ada kecerdasan. Di mana seluruh tantangan, seluruh kesulitan, seluruh masalah hadapi dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, bagaimana kalau pengetahuan kita itu mentok? Gak masalah. Di sekitar kita selalu ada orang yang lebih berpengalaman, selalu ada orang yang lebih pintar, selalu ada orang yang lebih hebat, lebih dahsyat. Kita bisa bertanya. Kita bisa bertanya dengan sopan, dan sekitar kita juga ada guru, di mana kita bertanya dengan sopan, Pak, saya coba ini kenapa tidak bisa? Kenapa mentok? Sang guru adalah yang lebih berpengalaman dari kita. Oh, saya juga pernah coba waktu itu. Pertama kali gagal. Tapi itu ada rahasianya. Rahasianya itu seperti begini. Oh, kita catat. Ternyata setelah itu berhasil. Benar ya. Ternyata apa yang disebut teori, yang seringkali ada disebut sebagai pengetahuan umum, mungkin juga ada di buku-buku, seringkali tidak lengkap. Belum sempurna tanpa sebuah pengalaman. Nah, menjadi pemimpin, maka pesan saya, kalian harus tingkatkan kemampuan kalian di dalam hal intelektualitas. Nah, yang kedua, kalian harus tingkatkan dalam hal emosi. Ya, jadi kematangan emosi. Seorang pemimpin tidak mungkin dia menjadi pemimpin yang gampang marah-marah, gampang banting-banting, gampang memaki-maki orang. Dia mungkin jadi pemimpin, tapi pasti itu hanya sementara. Mungkin dia hebat, mungkin dia pintar, mungkin dia cerdas. Tapi kalau orang yang dipimpin itu tidak suka, maka orang-orang seperti ini pasti akan runtuh. Nah, sehingga kemampuan kalian dalam emosi, walaupun kalian tidak suka, tapi kalian menampakkan suatu kestabilan, itu pun sesuatu yang sangat berharga dan harus diperjuangkan. Nah, kematangan apa lagi? Itu adalah kematangan sosial. Kematangan sosial ditandai dengan kemampuan kita untuk berelasi, kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita dalam hospitality. Sepengetahuan saya, orang-orang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang memiliki relasi banyak sekali. Tidak mungkin dia menjadi pemimpin, tapi dia kesepian. Tetapi dia seperti Tarzan di hutan. Ya, tidak mungkin. Dia harus tembus begitu banyak society, artinya masyarakat di dunia pendidikan, di dunia daripada pemerintahan, di dunia daripada dunia usaha. Seorang menjadi pemimpin, dia pintar, dia mahir, dia cakap, berkomunikasi, bersosialisasi, menjalin hubungan dengan banyak orang. Nah, kira-kira itu yang harus dikembangkan.
Baik, Kak Raihan, Kak. Ya, sekedar mengingatkan ada absen juga untuk guru yang sudah dicantumkan di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, jadi boleh di kolom chat ada absensi untuk guru dan juga murid. Boleh diisi ya. Nah, kita juga mau simpulkan aja. Jadi yang pertama itu yang paling penting dikembangkan adalah intelektual. Yang kedua adalah emosi ya. Jadi jadi ada 2 poin ya, Pak. Ya, yang ketiga adalah sosial. Oh, yang ketiga sosial. Jadi yang pertama, sosial. jadi ada 3 ya Kak Raihan ya, Kak. Yang pertama apa aja nih, Kak? Ada intelektual, yang kedua itu tadi Emosi. dan yang ketiga adalah sosial. Iya, dicatat ya semuanya. 1 intelektual, 2 emosi, 3 sosial. Ini yang 3 komponen penting banget harus kita kembangkan. Nah, setelah itu kita mau punya pertanyaan nih Kak Raihan, Kak. Apa ya, Kak? Lalu selanjutnya itu ada apa pentingnya visi bagi seorang pemimpin? Ya, apa pentingnya visi bagi seorang pemimpin? Ya. Iya. Oke. Nah, visi itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Kenapa? Karena visi itu adalah seperti suatu bahan bakar dari seorang pemimpin. Karena jikalau mobil tidak ada bahan bakar, maka mobil itu mogok. Setuju ya? Nah, jadi kalau visi itu tidak dimiliki oleh seorang pemimpin, pemimpin bisa macet. Macet dalam hal apa? Dia mungkin tetap dalam jabatannya. Ada misalnya dia kepala sekolah atau dia kepala perusahaan, tapi perusahaannya bisa macet. Nah, zaman-zaman ini adalah zaman apa yang disebut sebagai disruption. Disruption adalah suatu keruntuhan daripada incumbent. Incumbent itu adalah para pemimpin-pemimpin pasar. Merek-merek yang terkenal, yang sudah puluhan tahun merajai, tiba-tiba bisa tumbang. Tumbang oleh perusahaan-perusahaan kecil yang mereka memakai sarana daripada digital marketing dan menguasai akan rumah, hampir begitu banyak rumah, ribuan rumah, jutaan rumah, dan terhubung melalui sarana disebut sebagai internet. Nah, tetapi ada perusahaan-perusahaan yang tetap bisa berjaya, bisa tetap menjadi pemenang. Salah satunya adalah Telkom, ya, di mana sekolah ini itu ada satu relasi yang khusus. Maka Telkom telah menjadi satu perusahaan yang berjaya dari dulu. Telepon itu apa? Baik itu ya, yang pakai nah itu pasti nomor 1 itu Telkom ya. Tapi kemudian dengan adanya handphone menjadi ada selnya, Telkomsel, ya toh. Nah, tetapi ke sini lagi itu sudah bergerak, kita tidak lagi berbicara soal phone yang by pulsa, tetapi sudah by phone dan mungkin berkurang penggunaannya tetapi berganti menjadi data. Nah, di dalam transisi demi transisi dari setiap tahapan perubahan ini, saya melihat Telkom adalah salah satu contoh daripada perusahaan yang pemimpinnya itu memiliki visi. Nah, jika dia tidak memiliki visi, ada dalam satu sejarah Amerika, persaingan daripada Western Union dengan AT&T. Nah, saat Western Union itu masih memakai hal-hal yang sifatnya telegrafik, nah AT&T itu sudah mengembangkan telepon, tapi saat itu cuma satu kota. Maka Western Union itu pikir, buat apa telepon satu kota? Kita dong bisa ratusan kilo berkota-kota gitu ya. Tapi telegrafik akhirnya dalam waktu itu mati. Yang AT&T itu menang. Kenapa? Karena di dalam AT&T melihat satu visi. Wah, masa sih untuk telegrafik itu harus orang dilatih. Untuk Morse, ya, bahasa-bahasa kode. Tapi kalau telepon kan tinggal ngomong. Halo Joelin, kamu lagi ngapain? Tidak usah saya ubah menjadi bahasa kode kan. Nah, akhirnya orang yang memiliki visi itu pasti menang menghadapi berbagai keadaan. Nah, lalu apa itu visi? Nah, ini penting. Teman-teman boleh catat ya. Visi itu adalah gambaran masa depan, ya, gambaran masa depan yang menghasilkan kegairahan di dalam hidupku pada hari ini. Jadi ada satu relasi antara masa depan, kita bisa lihat, tapi saat kita bayangkan masa depan itu menghasilkan kegairahan di dalam hidupku hari ini. Nah, coba ya kita akan uraikan satu-satu. Nah, gambaran masa depan itu sesungguhnya bisa kita bayangkan, yaitu sejak kita umur 12 tahun. Nah, kenapa 12 tahun? Karena sejak umur 12, maka setiap orang, kita semua pernah melewati masa ini, yaitu kita berkembang dari pikiran konkret
menuju abstrak. Nah, konkret adalah berpikir secara real. Misalnya, bagi anak kecil, ya, untuk bicara mouse harus ada barangnya. Ini mouse, ya. Kalau kita bicara mouse, mereka bingung. What mouse? What is mouse? Begitu, itu anak kecil. Tapi kepada kalian, saya bicara, saya memakai sebuah mouse. Saya tidak usah tunjukkan gambar ini atau barang ini. Kalian di dalam otak tercipta gambaran bagaimana mouse. Mungkin kalian membayangkan ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang bisa nyala-nyala, begitu ya. Nah, artinya hari ini kita memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak. Nah, memiliki kemampuan berpikir abstrak, jadikanlah ini sebagai sebuah opportunity untuk kalian boleh baik-baik berdoa kepada Tuhan di sorga. Tuhan, tolong bukakan visi hidup saya. 5 tahun ke depan seperti apa? 10 tahun ke depan seperti apa? Maka dia Tuhan Allah Maha Baik akan memberikan kepada kita visi tersebut. Dan saat saudara bisa melihatnya, jikalau betul itu adalah visi yang saudara harus kembangkan dari Tuhan, maka tidak bisa tidak. Tiba-tiba Anda merasa sangat semangat. Anda tiba-tiba seperti adrenalin naik. Tiap kali membayangkan itu, jantung bisa berdegup lebih cepat. Anda kayak jadi orang seru sendiri. Tapi kalau Anda sharingkan ke teman-teman, aku punya visi begini-gini. Mungkin dia bengong. Apa sih lo ngomongnya? Nggak ngerti. Bisa jadi dia tidak memiliki visi tersebut. Bisa jadi dia mungkin juga belum memikirkan akan masa depannya. Nah, tetapi bagi setiap kita yang berkumpul siang hari ini, ada berapa nih? 115 orang ya. Setiap kita harus memikirkan dengan sungguh-sungguh apa? Gambaran masa depan. Oke, bisa 5 tahun ke depan. Berarti kalian bisa membayangkan 16 tambah 5 itu berarti 21 tahun. Kalian bisa lihat kalian itu ada di universitas mana? Belajar di mana? Ya. Tambahkan 10 tahun berarti usia 26. Kalian bisa bayangkan, wah saya bekerja di satu perusahaan yang mega ya, yang luar biasa, yang cabangnya banyak di mana-mana. Kalian bisa melihat diri kalian mungkin sebagai seorang pemimpin di sana. Itu bisa kalian lihat. Dan saat kalian lihat, mungkin kalian lihatnya itu masih seperti samar-samar. Tetapi segala sesuatu yang samar-samar itu pelan-pelan bisa menjadi real saat kita bawa di dalam doa. Ya, saya percaya kita semua anak-anak muda yang bertakwa kepada Tuhan, maka gambaran masa depan itu miliknya Tuhan. Tapi bisa dibukakan bagi setiap kita, asal kita ada satu takwa, ada satu doa, ada saat sembahyang, kita datang menghadap Tuhan dan meminta itu dibukakan kepada setiap kita. Begitu kira-kira jawabannya. Baik, Kak Rayhaneka. Jadi nih kita dari sini melihat kalau misalnya itu ada visi. Visi itu gambaran masa depan. Nah, Kak Rayhaneka, kira-kira menurut Kak Rayhaneka, visi itu ada hubungannya sama passion nggak ya, Kak? Ya, pasti ada hubungannya dengan passion, karena dari passion ini kita tuh mau kayak gimana sih, jadi visinya kita itu apa untuk menjalankan passion kita ini ke depan kan. Ya, betul. Dan visi ini juga kita harus minta kepada Tuhan, minta dibukakan bagaimana visi dalam diri kita, seperti itu ya. Iya, begitu ya Pak. Nah, jadi di sini tuh semuanya ada kaitannya ya Pak, Chan Viva. Iya, pasti sangat berkait, sangat berkait. Dan orang-orang yang berhasil mengintegrasikan ini semua, sehingga akhirnya dirinya betul-betul menjadi pemimpin. Jadi semua itu ada kaitannya. Jadi di visi ini masa depan ini gambarannya seperti apa. Nah, di sekarang ini ada passionnya apa nih. Nah, ini ada kaitannya ke sini supaya bisa melakukannya dengan baik dan bergairah, melakukannya senang sekali dan melakukannya sampai excellence dan jadi bisa di posisi tinggi karena itu emang passion saya gitu ya Pak. Ya, betul. Betul sekali. Baik, jadi kita punya pertanyaan nih Kak Rayhaneka, yang selanjutnya adalah apa nih Kak? Lalu apa saja ciri-ciri dari visi yang baik? Ya, oke. Ciri-ciri dari visi yang baik. Saya harap kita semua boleh tetap mencatat ya adik-adik di rumah. Yang pertama, dia mengekspresikan nilai dan standar yang tertinggi. Jadi kalau bicara tentang visi itu bukan sesuatu yang remeh, oke? Bukan sesuatu yang rendahan, bukan sesuatu yang buruk.
Tidak mungkin kalian punya visi, misalnya suatu hal yang, wah saya ke depan, saya mau jadi apa, saya jadi pengemis aja. Itu kan buruk sekali ya, tidak mungkin ya. Nah, sehingga harus mengekspresikan akan nilai dan standar. Nilai itu value, standar yang tertinggi. Nah, orang-orang yang berhasil, sebagai contoh ya, hari-hari ini kita melihat ada suatu perubahan daripada mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar, betul ya, ke arah itu listrik. Nah, perusahaan ini sedang berlomba-lomba untuk akhirnya menggunakan listrik. Dan kalau bicara listrik, takut sekali. Kalau misalnya jalan dari Bandung ke Jakarta, baru sampai di daerah Ciganea, tahu-tahu listriknya habis. Cilaka itu ya. Nah, makanya akhirnya dipikirkan bagaimana itu baterai yang bisa untuk mencukupkan suatu perjalanan yang berkilo-kilo. Nah, kita mengerti bahwa Indonesia juga akhirnya menjadi pemimpin di dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi untuk menjadi produsen daripada baterai yang cukup besar di dunia. Ya, kemarin itu saya juga rasanya lihat di YouTube itu barusan diresmikan. Nah, berarti Bapak Presiden kita itu memiliki sebuah cita-cita, suatu impian. Jikalau suatu ketika nanti di Indonesia udah tidak ada suara brum 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 brum, sudah tidak ada ya, dan sudah tidak ada apa itu kabut asap yang polusi itu ya. Kalau naik bus itu sekali dia gas langsung di belakangnya hitam semua. Kalau kita berdiri di belakangnya tiba-tiba jadi hitam. Maka artinya Bapak Presiden kita punya suatu cita-cita, suatu ketika kan ini harus negara itu akhirnya seluruh mobil, seluruh yang bergerak itu memakai listrik. Maka listrik sumbernya dari mana? Wah, beliau itu langsung menyosot kepada yang sangat dasar ya. Itu adalah baterainya, ya, baterainya. Nah, sehingga produksi daripada bahan bakar baterai itu telah didirikan di Indonesia dan kita kemungkinan bisa leading, bisa memimpin di dalam masa-masa yang akan datang. Nah, ini adalah value. Ya, suatu value. Saya sudah tidak ingin di jalanan disembur-sembur itu bau asap ya, dan juga polusi suara yang meributkan. Value, saya merindukan satu kehidupan tidak ada asap, tidak ada polusi, itu value, betul kan? Nah, kemudian kalau standar tertinggi juga tidak ingin kalau jadi produsen baterai misalnya hanya cuma nomor 10, nomor 100. Tapi dari capacity yang kemarin saya lihat itu betul-betul Indonesia nanti bisa leading. Ya, saya tidak terlalu ingat itu berapa capacity-nya. Tapi capacity itu adalah suatu capacity yang salah satu yang tertinggi. Nah, jadi ada suatu nilai dan standar yang tertinggi. Yang pertama. Yang kedua, visi itu ada ciri-cirinya. Akhirnya dia membedakan diri kita dengan orang lain. Ya, diri kita jadi beda dengan orang lain. Nah, kalian ini ada di SMK. Kalau guru datang, lihat kalian ya, kalau ini non pandemik ya di kelas, mungkin kelihatannya sama-sama ya, semuanya mirip. Jadi murid-murid kan begitu. Apalagi kalau satu kelas itu 40 orang. Saya bisa bayangkan ya. Tapi akhirnya seharusnya ada sesuatu dari 40 orang katakanlah itu ada yang beda. Ya. Bedanya apa? Ya, dari segi mungkin cara bicara, seseorang itu bisa dikenali cara bicaranya kok unik ya. Dari cara dia berpakaian, mungkin seragamnya sama, tapi mungkin dari seragam itu dia bisa berikan suatu estetika, sehingga tampil berbeda. Artinya, visi itu menciptakan diri kita itu very different. Kita bukan lagi orang-orang yang disebut sebagai orang ordinary. Ordinary itu adalah orang biasa. Nah, tetapi kita adalah orang-orang yang disebut sebagai extraordinary. Nah, orang-orang extraordinary, sekali lagi itu karena dia memiliki visi dengan standar dan juga nilai yang tinggi. Nah, yang ketiga, visi itu memaparkan tahun-tahun ke depan, sehingga membuat kita tuh tetap fokus. Ya, dunia ini banyak sekali penawaran. Orang tawarkan ini, tawarkan itu. Tapi kalau kita bisa punya visi, maka kita bisa untuk tetap fokus dan berhasil. Saya teringat kisah daripada Mark Zuckerberg, itu adalah pendiri daripada Facebook. Sudah berkali-kali dia ditawar perusahaannya, ya. Dan banyak daripada teman-temannya yang bersama dengan dia dari awal Facebook itu berasal, itu dari Harvard, di ruangan daripada asrama itu muncul.
Sampai satu titik yang di mana nilai Facebook itu sudah sangat mahal sekali. Dan teman-temannya berkata, ayo jual. Ayo jual. Ini di sini udah tidak mungkin bisa lebih tinggi dari ini. Harga ini udah terbaik jual. Tapi Mark dalam satu kisahnya, dia berkata, saya tidak. Sepertinya banyak orang sudah tidak mengerti. Ini Facebook mau kemana. Tapi saya yang mendirikan. Mungkin sekarang hanya saya sendiri saja. Yang dulu bersama dengan saya sudah pergi semua. Mereka sudah mendapatkan keuntungan. Tetapi saya mengerti ini akan kemana dan bagaimana. Nah, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, Facebook akhirnya masuk ke bursa saham, mendapatkan initial public offering, dan setelah itu nilainya langsung berkali-kali lipat. Akhirnya menjadikan Zuckerberg itu salah satu orang yang paling kaya di dunia. Luar biasa. Dia bukan orang terkaya, ya. Bahkan sempat itu sampai mengalahkan Bill Gates. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, jadi memaparkan tahun-tahun ke depan sehingga membuat kita itu tetap fokus. Nah, yang keempat, membuat seluruh jerih lelah kita tidak akan mengalami kesia-siaan. Saudara kalau punya visi, ya adik-adikku, kalian nanti sudah memandang umur 30. Umur 30 katakanlah, itu masih sekitar 15 tahun lagi. Saat Anda melihat ke belakang, melihat ke hari ini, Anda akan merasa puas. Sampai hari ini, aku telah dipimpin oleh Tuhan. Dan aku berasa bangga, aku tidak merasa sia-sia. Aku merasa tahun-tahunku itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan sesuatu yang disebut sebagai pertumbuhan, pelipat gandaan. Sesuatu membawa aku dari seorang yang nobody. Nobody, ya. Kita di awal masih muda itu nobody. Kita bukan somebody. Tapi dengan tahun-tahun yang telah kita lewati dengan visi yang jelas, standar yang tinggi, maka kita menjadi somebody yang terpandang, terhormat, memiliki nilai yang mulia. Sehingga ini bisa menjadi satu bekal bagi setiap kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi yang pertama itu yang bisa kita lihat dari apa itu visi yang baik. Visi yang baik itu yang pertama adalah memiliki standar value yang tinggi. Jadi berbeda dengan orang-orang lainnya. Jadi yang kedua itu kan yang membedakan diri kita dengan orang lain. Nah, ini tuh berkaitan ya. Jadi punya value yang tertinggi sehingga kita jadi extraordinary, tidak jadi moderate, jadi tidak rata-rata, tidak sama, tapi kita beda, menonjol sendiri gitu ya. Nah, setelah itu ada yang ketiga adalah visi yang baik itu memaparkan tahun-tahun ke depan kita. Jadi di depan itu ada apa, dan karena aku udah punya tujuan ini, saya di sini fokus mengejar ini, fokus, terus yang lain mau kemana, terserah. Pokoknya aku udah punya tujuan di sini, aku fokus terus sampai sini dan dapetin itu. Nah, setelah itu yang keempat adalah setelah kita nanti, kita bayangkan diri kita nanti 30 tahun ke depan, 15 tahun kali ya, ke 30 tahun kejauhan ya. Nah, 15 tahun ke depan, berarti umur 30-an, kita lihat ke proses kita nih. Hari ini, sekarang kita umur 16, 15, 17, kita ke sana nanti ada umur dari ke umur 20 dan seterusnya, proses ke sana tuh ada pertumbuhan ya. Itu yang poin pertama ya, pertumbuhan. Ada pertumbuhan di situ, ada proses, sehingga tahun-tahun yang kita lewati, yang kita jalani ini tidak sia-sia. Nanti kalau kita misalnya melihat ke tahun depan, dari dulu saya tuh nggak punya visi, jadi saya nggak tahu saya mau jadi apa, ya udah diam-diam aja deh sekarang, nggak tahu saya mau ngapain juga. Jadi waktu kita tuh habis gitu aja kalau kita nggak punya visi. Sedangkan kalau kita punya visi, nanti saya mau jadi ini, saya mau punya ini, saya mau ini. Nah, dari sekarang mulai setting goals. Jadi untuk meraih ini gimana? Oh, passion aku ini. Nah, dari passion, terus tadi meningkatkan dan mengembangkan intelektual kita, mengembangkan emosi kita, juga sosial kita. Nah, ini semua dari sekarang kita usahakan, karena ini penting banget buat nanti mencapai visi kita nanti, dan juga passion kita ini. Nah, Kak Rayhana, Kak, kita punya pertanyaan terakhir nih, Kak. Sebelum kita tutup, apa nih? Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana visi ini bisa muncul dari dalam hati kita, dan munculnya itu karena apa saja? Jadi apa penyebab visi itu bisa muncul? Oke, ada beberapa hal visi itu bisa muncul ya. Nah, yang pertama adalah mendengarkan kisah yang menarik, yang mentransformasi kehidupan. Nah, artinya kalau mendengarkan, atau saya bisa pakai kata melihat, watch gitu ya, atau listen, atau kalian bisa juga membaca
ya, akan kisah menarik yang mentransformasi kehidupan, suatu kisah seseorang yang dia dari nothing, dari dia nobody, kemudian bisa menjadi somebody. Nah, saudara kalau pergi ke toko buku, itu ada satu bagian yang itu disebut sebagai biografi. Nah, minggu yang lalu itu saya baru ke toko buku Gramedia, memang masih sepi ya karena pandemik. Selalu di situ ada rak yang biografi. Nah, saya mulai melihat beberapa buku, ada biografi dari orang-orang yang terkenal. Nah, orang-orang itu telah mentransformasi kehidupan kehidupan dia sendiri. Bayangkan, dia seorang miskin, maaf. Dia seorang yang tidak berpendidikan, maaf. Dia seseorang yang tidak dipandang, maaf. Tapi dengan lewat tahun-tahun yang dia lalui, dia menjadi orang yang berkuasa di Indonesia. Menjadi orang yang perusahaannya memiliki ribuan karyawan. Menjadi suatu penghidupan bagi banyak keluarga. Nah, dia juga memiliki keluarga yang baik. Nah, teman-teman saya sarankan ya, kalau ada waktu, kalian itu boleh pergi ke toko buku, ya. Itu kalau mau baca, minta izin dibuka plastiknya sama stafnya ya. Kemudian kalian bisa numpang baca. Nah, kalau rasa itu buku baik, kalian senang, ya tidak masalah, kalian beli. Bawa pulang. Jadi kalian amati kehidupan seseorang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah berhadapan dengan kebutuhan. Ya, berhadapan dengan kebutuhan. Jadi itu muncul dari mana? Kita merasakan hari-hari ini, dunia ini bergerak sangat cepat. Ya, sebuah handphone seperti ini, dia dulu besar sekali, segede bakyak ya handphone itu, dan hanya mengirimkan akan suara saja. Tapi dengan perkembangan yang maha cepat, orang lihat ini bisa buat apa ya? Akhirnya membayangkan ada visi. Ingat tadi standar tertinggi ada nilai. Ini harusnya bisa nonton di sini. Ini harusnya kalau telepon bukan cuma suara, tapi bisa melihat. Ini harusnya bisa juga motret, ya, jadi kamera dia. Ini harusnya saya juga bisa nonton apapun, jadi TV dia. Jadi artinya berhadapan dengan kebutuhan. Nah, teman-teman yang kuliah sekolah sekarang di SMK, kalian bisa muncul visi kalau kalian akhirnya bersentuhan dengan kehidupan. Ya, pandemik ini memang sangat membatasi diri kita. Tapi saya percaya dengan percepatan vaksin yang diupayakan oleh pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, maka dalam percepatan vaksin ini juga PPKM yang masih terus berlanjut, kita sedang akan memenangkan akan pertandingan ini. Sehingga sebentar lagi kita udah mulai lega, ya, kita udah mulai bisa berinteraksi seperti dulu, walaupun tetap harus prokes, ya. Dan disitulah saat kalian berada di dalam society, di masyarakat, dimanapun kalian melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh negara kita. Nah, jikalau kalian ada, seperti tadi sudah dipaparkan dari awal ya, saya tidak mengulang, saat kalian melihat kebutuhan, kalian bisa sense, sepertinya akulah yang akan menciptakan sesuatu untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, bisa jadi di sini ada sekitar 100 orang, ya, ada pemimpin di antara Anda yang pasti berhasil menjawab kebutuhan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat daripada kisah-kisah para nabi dalam kitab suci, ya, maka di situ juga bagaimana cara orang mendapatkan visi. Ini memang rather supranatural, tapi ini pun bisa terjadi, yaitu melalui mimpi. Ya, melalui mimpi. Ada cara-cara di mana Tuhan itu menyingkapkan sesuatu yang orang itu harus emban dalam zamannya. Orang itu harus keluar menjadi pemimpin. Dan orang itu mungkin tidak sadar. Maka Tuhan hadir itu melalui mimpi. Nah, dalam kitab suci itu kisah seperti kisah daripada Nabi Yusuf. Ya, dia ada satu mimpi bagaimana diperlihatkan suatu ketika dia nanti akan menjadi pemimpin. Dan betul, akhirnya dia menjadi pemimpin itu di Mesir. Tapi setelah sekian tahun, dia melewati masa-masa yang sulit. Sehingga menjadi pemimpin yang memiliki visi, juga akhirnya kita sadar. Kita tidak bisa hidup itu semau kita. Hidup itu ada perjuangan, ada sesuatu yang harus kita bayar, dan kita harus berani meresikokan akan diri kita. Nah, visi juga bisa didapat melalui apa? Ya, seperti ini. Ini adalah sebuah acara di mana kita bersama-sama mendengarkan talk show,
dari tadi pemaparan tersebut, saya percaya jikalau setelah ini Anda boleh duduk tenang, setelah ini selesai Anda berdoa, maka setelah itu Tuhan bisa membukakan visi tersebut secara lengkap, jelas kepada setiap kita yang mau untuk mengerti akan apa fungsi dan peranannya di dalam masyarakat. Seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Baik, jadi kita akan tutup ya Kak Raya Haneka, dan kita simpulkan dulu sebentar. Nah, jadi kita adalah harus mengamati orang-orang di sekitar kita, mengamati lewat buku, bisa juga lewat kebutuhan orang, kebutuhan kita sendiri juga bisa. Nah, harus juga bersentuhan, kita harus bersentuhan dengan kehidupan, jadi nggak boleh cuek ya, jadi harus memperhatikan. Lalu yang terakhir adalah acara supranatural, yaitu memohon kepada Allah kita semua, Allah kita masing-masing, dan kita berdoa untuk agar Allah menyingkapkannya kepada kita semua. Nah, sekian dari kita, semoga semuanya bisa mendapatkan sesuatu, udah dicatat semua. Nanti kita bakal ada rekamannya juga, bakal kita upload ya. Nah, habis itu juga kita mau tutup aja ya Raya Reka. Sebelumnya kita foto dulu ya Kak. Oh ya, sebelumnya kita bakal foto dulu buat semuanya, di on cam dulu ya. Kita foto bersama dulu. Baik, boleh dari studio Kak Raya Haneka. Loi. Ya. Masih ada yang off cam nih, bentar. Oh iya, boleh nih yuk, di on cam dulu semuanya yuk. On cam, kita foto terakhir nih, sesi foto nih. Supaya nanti eksis ada di Instagram, OSIS, sama podcast. Ayo di on cam. Banyak yang off cam nih, yuk on cam dulu. Ayo on cam. Ayo. Mana nih wajah cantik cakepnya nih? Ayo. Kita pakai gaya nggak Kak? Pakai gaya bebas aja ya Kak? Kayaknya bebas aja ya. Bebas aja nih. Gimana nih gayanya ya? Oke, boleh yuk. Tunjukkan kreativitas kalian. Yuk, ayo. Gaya-gaya kita semua. Nah, boleh dikasih aba-aba nih, Kak. Oke, langsung di slide pertama ya. 1, 2, 3. Ya, tahan sebentar. Oke, langsung ke slide kedua ya. Slide kedua, ayo, Jaya. 1, 2, 3. Ada slide lain nggak? Slide ketiga? Ya, sudah. Oke, sudah ya. Slide 1 dan 2 beres kita semua. Terima kasih semuanya, kita tutup. Ini sekarang sudah jam 11.59. Nah, kita tutup dalam doa dulu ya semuanya. Yuk, kita doa sesuai kepercayaan masing-masing. Amin, berdoa dicukupkan. Nah, terima kasih semuanya untuk sudah join. Jangan lupa absen di Instagram ya, Kak. Jadi ya, boleh di-tag ke IG-nya OSIS, SMK Partel, dan juga IG-nya Pak Kuifa ya, boleh ya? Iya, boleh banget. Di-follow juga ya, jangan lupa. Boleh. Jadi banyak teman ya. Mau bertanya boleh direct message nanti di IG. Iya, boleh DM nanti ya. Saya akan jawab. Iya. Oke, yang mau tanya-tanya nih, bingung nih gimana dan lain-lainnya, boleh chat ke direct message-nya Pak Cangkuifa. Nah, yuk, jangan lupa absen, dan sekian dari kita semua, kita tutup, boleh silakan makan siang, supaya sehat lagi, dan kerjakan aktivitas kembali. Bye-bye semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ya, yuk, bye-bye.